Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Devilia Contessa di channel YouTube ini. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana sih lolos tes CPNS. Simak video ini ya. Tes CPNS dibagi menjadi 2 tahap. Seperti yang kalian ketahui, ada SKD dan juga ada SKB. Nah, dulu sewaktu tes CPNS, saya mendaftar di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo. Nah, padahal saya asli Pati loh, Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jauh bukan? Tapi itu tidak masalah teman-teman. Yang penting itu niat untuk sukses. Nah, sewaktu tes CPNS dulu, saya masih menempuh PPG Prajabatan. Sewaktu itu, saya sedang PPL di salah satu sekolah dasar di Semarang. Kebayang gak sih PPL bagaimana sibuknya menyiapkan RPP? Belum lagi ada program-program tertentu kan dari sekolah. Tapi percayalah, PPL akan memberikan pengalaman yang indah bagi kalian. Good job. Nah, kembali lagi ke tes SKD. Tes SKD ada 3 jenis tes, yaitu TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, jumlah soal dari tes SKD ini ada 100 soal. Nah, untuk TWK sendiri itu ada sejarah Indonesia itu banyak sekali, mulai dari kerajaan, kemudian ada masa penjajahan, kemudian ada masa kemerdekaan, ya kan? Kemudian ada materi NKRI dan Pancasila juga. Itu butir-butir Pancasila, pengamalannya bagaimana. Kemudian ada lagi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kebayang kan luasnya bagaimana? Oh my god. Nah, menurut saya tes TIU ini merupakan kunci. Kenapa bisa begitu? Kita tinggal belajar sinonim, kemudian antonim juga. Itu biasanya mudah, padanan kata, analogi itu bisa dipelajari dan bisa mudah. Sombong amat. Dan juga jenis soalnya itu kan tidak terlalu beragam, tidak terlalu luas. Deret matematika, kalau kita pintar matematika tentu mudah kan. Kemudian ada gambar. Nah, biasanya paling suka kalau soal gambar. Nah, misalnya dari 100 soal ini kita TIU betul semua. Nah, skor kita sudah tinggi kan? Kenapa saya bilang bahwa TIU itu adalah kunci? Karena TWK materinya sangat luas. Dari sekian banyak materi, kemungkinan yang keluar cuma 30% lah. Kalau enggak 25-30% dari yang kalian pelajari. Itu pengalaman saya ya teman-teman. Saya belajar banyak dan luas, ternyata yang keluar wow, hanya sedikit. Nah, sedangkan TIU, saya belajar TIU dan yang keluar banyak. Karena TIU tidak menghafalkan banyak-banyak. TIU hanya kita tahu konsepnya, kita tahu caranya, dan kita pasti bisa mengerjakan. Itulah TIU. Kemudian TKP. TKP kepribadian ini menjadi momok yang sangat suram kan di waktu tahun 2018 lalu, karena hampir sebagian besar peserta tes CPNS gagal di tes TKP. Damn! Yang tes yang dulunya tidak pernah atau jarang ya yang gagal di tes TKP ini. Tapi di tahun 2018, langsung. Nah,
gagal. Sebelum tes saya sudah merasa sepertinya kayaknya passing grade-nya bakal diturunin ini untuk tes TKP karena banyak peserta gagal. Nah, kalau pesertanya banyak yang gagal, otomatis kan tidak ada yang direkrut, jadinya pasti pemerintah akan membuat kebijakan baru. Itu feeling saya. Nah, ternyata beneran kan. Nah, sewaktu saya merasa paling TKP ini mungkin diturunkan ya. Nah, sewaktu mengerjakan tes, saya nggak berlama-lama teman-teman. Saya cuma mengerjakan sekali baca jawab gitu aja. Ya, karena saya tahu tesnya sangat rumit sekali, sangat jauh berbeda dari yang saya pelajari baik di buku, bimbel, ataupun internet. Karena di tahun-tahun sebelumnya tes TKP kita hanya menemukan jawaban yang paling baik. Sedangkan waktu saya menghadapi tes TKP itu soalnya sangat rumit dan pilihan gandanya itu tidak jauh berbeda, hanya selisih kata untuk, selisih kata yang, selisih kata setiap, selalu. Nah, kan sangat rumit dan jawabannya sulit. Untuk mendapat skor maksimal 5 itu sulit. Make your dreams come true. Sedikit cerita sewaktu tes dulu ya teman-teman. Saya tes di Jember. Sewaktu itu saya dapat giliran batch 3. Saya sampai di lokasi tes itu jam 1. Nah, kemudian mendung, terus hujan deras. Basah dah semuanya. Kebayang nggak waktu berangkat tes kan kita dandan ya, dandan serapi mungkin, secantik mungkin, kemudian setenang mungkin agar sewaktu tes lancar, aman, kemudian dapat skor bagus, kan doanya seperti itu. Nah, tiba-tiba di sana kena hujan, becek, berlumpur, dingin, semuanya ambiar. Ya kan? Tapi waktu itu saya mencoba untuk menenangkan diri, tidak panik, tidak patah semangat. Balik ke topik ya teman-teman. Nah, sewaktu antri di registrasi kan kita registrasi dulu. Kita di registrasi ditaruh dulu semua barang-barang yang menempel, termasuk anting. Kita tidak boleh membawa anting, cincin, jam tangan, nggak boleh. Kita disuruh melepaskan itu semua. Handphone juga pastinya ya. Kemudian tasnya ditaruh di titipan, di sana ada penjaganya sendiri. Nah, kita kemudian ke tempat ruang tunggu. Kita tuh dipanggil setiap 10 orang, 15 orang itu ada mejanya sendiri, kursinya sudah siapkan satu baris gitu. Masuknya gantian per baris. Nah, masuk kita dikasih kayak itu nomor kode itu nanti dimasukkan sewaktu kita tes password itu nomor tesnya. Kita antri. Nah, sewaktu mulai, sesudah peserta lain keluarnya kan lewat pintu yang berbeda. Kita masuk teman-teman lewat pintu belakang ini. Kita masuknya kan setiap baris juga ditata rapi, kemudian duduk kanan kiri. Jadi tidak bisa memilih laptop mana yang kalian inginkan karena memang sudah tertata supaya kita rapi dan juga tidak menimbulkan keributan. Kalau bisa memilih nanti ribut cari laptop yang bagus semua. Nah, setelah duduk semua, ada pemandu datang. Nah, tips dari saya, setelah duduk di tempat tes, bangku tes, kalian harus mendengarkan pemandu tes dengan baik. Ya, pokoknya sewaktu di dalam jangan sampai memikirkan hal apapun. Konsentrasi ke pemandu. Salah sedikit saja nanti kalian bingung. Apabila kalian mengalami masalah, jangan pernah takut teman-teman, karena kalian tinggal ajukan jari.
sudah ada petugas yang langsung membantu kalian. Tenang saja, misal laptop kalian error, komputer kalian error, kalian tanda tangan. Nah, nanti waktu kalian tidak berkurang, santai saja, jadi tidak usah khawatir, tidak nanti bagaimana. Nah, sesuatu yang belum terjadi jangan terlalu menjadi beban, terlalu menjadi ketakutan sendiri sebelum memulai mengerjakan. Kan biasanya diberi itu instruksi dulu, misal baris ini silahkan klik start, nah baris ini klik start, jadi per baris nanti keluarnya kan per baris juga, jadi baris ini yang pertama start, otomatis dia akan selesai dahulu. Nah, sebelum kalian memencet tombol mulai, pastikan dulu hati kalian tenang, kemudian pikiran kalian konsentrasi pada tes. Nah, gimana caranya supaya bisa konsentrasi? Yang pertama, olah nafas. Nah, pelajari dulu bagaimana cara kalian untuk mengolah pernafasan. Biasanya sih kalau saya ya, tarik nafas, keluarkan. Misalnya 3 kali, 4 kali, 5 kali, pokoknya sampai kalian tenang. Nah, setelah mulai, teman-teman langsung fokus pada soal, jangan pernah fokus pada hal lainnya ya teman-teman, jangan pernah fokus pada hal lainnya, fokus pada soal, langsung lihat soal, baca baik-baik, sekali baca harus langsung paham, karena kita tidak boleh boros waktu di situ sangat berharga ya. Sekali baca langsung jawab, sekali baca jawab. Nah, solusi saya waktu itu saya mengerjakan soal TWK sedikit, separuh soal TWK saya kerjakan dahulu karena saya merasa TWK juga membutuhkan sejenak untuk berpikir dan mengingat-ingat apa yang kita pelajari. Jadi saya mengerjakan TWK separuh dulu. Setelah saya mengerjakan separuh, saya langsung lompat ke TKP. TKP saya kerjakan semua karena soal TKP kan kita dihadapkan dalam suatu kondisi, bagaimana jika kamu ditugaskan atasan untuk pergi ke sini sedangkan keluargamu seperti ini. Nah, di kondisi seperti itu usahakan sekali baca langsung jawab. Sewaktu itu saya mengerjakan soal TKP tidak ada 30 menit teman-teman. Sombong amat. Setelah TKP selesai, saya kembali ke TWK. TWK saya selesaikan, clear. TKP clear, TWK clear. Dan saya beralih ke TIU. Nah, di sini TIU waktu masih 1 jam. Nah, kurang lebihnya saya waktu itu masih 1 jam ya. Kemudian saya mengerjakan TIU urut, itu sinonim, antonim kan cepat ya. Sinonim, antonim kalau nggak tahu kan memang tidak tahu, nanti saja. Nah, kemudian analogi, deret matematika, soal-soal cerita itu saya kerjakan dengan hati-hati dan dengan rinci, dengan pikiran yang fokus, jadi tidak salah hitung ya. Sewaktu itu sudah selesai, masih ada sisa 15 menitan. Saya ulangi lagi TWK, kemudian saya ulang TKP, soal-soal yang sepertinya saya ragu. Oh ya, di situ kalian bisa pencet tombol kuning jika ragu-ragu ya. Tapi jangan semuanya. Anggap yang paling kalian ragu-ragu saja. Jangan semuanya. Nanti kalau kalian ragu-ragu, kalian kuning semua, di akhir kalian masih bingung. Masih kuning semua, ini bagaimana? Pokoknya jangan sampai, meskipun itu ragu-ragu, setidaknya yang paling dianggap benar-benar tidak bisa saja ya. Setelah kalian mengerjakan semua soal, kalian nanti kan mengeklik tombol finish ya. Nah, itu nanti skor kalian akan langsung muncul dan tada, surprise. Setelah mengerjakan tes, ada yang sangat bersemangat ceria karena mendapatkan skor tinggi, dan ada yang sedih karena mendapatkan skor yang sedikit. Tetapi apapun hasilnya teman-teman, percayalah kalau rezeki tidak kemana. Karena waktu itu ya, yang keterima menjadi
PNS di Kabupaten Probolinggo ini tidak semuanya yang mendapat skor tinggi karena sistem dari persaingannya kan per SD. Jadi saingannya per SD. Meskipun kalian skornya tinggi tetapi di SD situ kalian peringkat 3, ya mohon maaf mungkin tidak bisa tahun ini, tahun itu, tahun 2018. Yang penting itu kalian berhasil mencapai nilai ambang batas. Nah baru kalian cari teman yang satu SD sama kalian atau saingan dari kalian itu dapat berapa. Kalau semisal lebih tinggi, ya berdoa saja, semoga saja kalian masih bisa masuk SKB dan semoga saja bisa mengerjakan tes SKB dengan baik. Pokoknya jangan pernah patah semangat ya. Make your dreams come true! Demikian video kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka.